Salam, selamat siang sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita bisa kembali bersama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kita sedang memperdalam kitab Yakobus, surat yang sangat praktis dan penuh hikmat untuk kehidupan sehari-hari di dalam Kristus. Hari ini kita akan membaca Yakobus 1 ayat 1 sampai 18 secara perlahan, penuh penghayatan, agar setiap firman yang kita baca dapat meresap dan meneguhkan iman kita. Mari kita siapkan hati, tenangkan pikiran, dan izinkan firman Tuhan menuntun dan membentuk hidup kita. Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Ujian iman. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Sahabat terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ujian menghasilkan ketekunan dan kedewasaan dalam iman. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8 meminta hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sahabat terkasih, bila kita kurang bijaksana menghadapi hidup, mintalah hikmat kepada Tuhan yang memberi tanpa menyalahkan. Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Kekayaan dan kerendahan hati. Baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Sahabat terkasih, hidup ini sementara. Kerendahan hati membuat kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Pencobaan dan godaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sahabat terkasih, Tuhan tidak mencobai kita. Godaan lahir dari keinginan yang salah dalam hati. Kita diajak menjaga hati tetap murni.
Yakobus 1 ayat 16-18. Allah sumber kebaikan. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sahabat terkasih, segala yang baik berasal dari Tuhan, yaitu pribadi yang tidak berubah oleh keadaan. Sahabat terkasih, hari ini kita banyak belajar bahwa ujian membentuk ketekunan dan iman. Hikmat datang dari Allah. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kiranya firman Tuhan hari ini menuntun langkah kita dalam kebenaran dan kasih Kristus. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu dari Yakobus pasal 1. Bentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh dalam ketekunan, penuh hikmat, dan menjadi pelaku firman dalam setiap aspek kehidupan. Kuduskan pikiran, hati, dan perkataan kami, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Jika pembacaan Alkitab hari ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.